Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam salah satu misteri paling kelam dan paling membingungkan dalam sejarah kriminal. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Selama lebih dari 1 abad, nama ini telah menjadi sinonim dengan teror, misteri, dan kegelapan malam-malam berkabut di London era Victoria. Bayangkan, kita kembali ke tahun 1888, di distrik Whitechapel, London, sebuah area yang padat, miskin, dan penuh dengan kejahatan. Di tengah kondisi sosial yang suram inilah, serangkaian pembunuhan brutal terjadi, menargetkan para wanita pekerja di lorong-lorong gelap. Pembunuhnya bergerak seperti hantu, meninggalkan jejak kengerian tanpa pernah tertangkap. Media pada masa itu menjulukinya Jack the Ripper, sebuah nama yang diambil dari surat yang konon dikirim oleh si pembunuh sendiri. Korban-korbannya, yang dikenal sebagai 5 kanonis Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, Andy Mary Jane Kelly ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Cara pembunuhannya menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi, memicu spekulasi bahwa ia mungkin seorang dokter atau ahli bedah. Polisi Scotland Yard dibuat frustrasi. Mereka melakukan penyelidikan besar-besaran, menginterogasi ratusan orang, tetapi sang pembunuh selalu selangkah di depan. Misteri ini melahirkan ratusan teori dan lebih dari 100 tersangka selama bertahun-tahun. Para ahli sejarah, detektif amatir, dan penulis, yang sering disebut ripperologists, telah mengajukan berbagai nama. Mari kita bahas beberapa tersangka yang paling terkenal. Salah satu yang paling sering disebut adalah Montague John Druitt. Dia adalah seorang pengacara dan guru yang tubuhnya ditemukan di Sungai Thames pada Desember tahun 1888, tidak lama setelah pembunuhan terakhir. Beberapa petinggi polisi pada saat itu percaya bahwa Druitt adalah pelakunya, dan bunuh dirinya adalah pengakuan bersalah. Keluarganya juga mencurigai dia. Tapi bukti langsung yang mengaitkannya dengan kejahatan itu sangat minim. Apakah ini hanya kebetulan tragis? Ataukah dia benar-benar sang Ripper? Kemudian, ada Seweryn Kasowski, yang lebih dikenal sebagai George Chapman. Dia adalah seorang imigran Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur dan kemudian pemilik pub. Chapman dieksekusi pada tahun 1903 karena meracuni 3 istrinya. Inspektur Frederick Aberline, salah satu penyelidik utama dalam kasus Ripper, sangat yakin bahwa Chapman adalah orang yang mereka cari. Metodenya memang berbeda, racun, bukan pisau, tapi Aberline merasa memiliki naluri yang kuat. Chapman tinggal dan bekerja di Whitechapel selama periode pembunuhan, dan beberapa orang mengklaim dia memiliki keahlian medis dasar. Teori lain yang cukup sensasional menunjuk pada Aaron Kosminski, seorang penata rambut Yahudi Polandia yang juga tinggal di Whitechapel. Kosminski menderita penyakit mental yang parah dan memiliki kebencian mendalam terhadap wanita. Dia akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pada tahun 2014, seorang penulis mengklaim telah menemukan bukti DNA di selendang yang konon milik salah satu korban, Catherine Edwards. DNA tersebut cocok dengan keturunan Kosminski. Namun, klaim ini sangat kontroversial. Para ahli mengkritik metode pengujian DNA dan keaslian selendang itu sendiri. Jadi, apakah ini bukti kuat atau hanya sensasi belaka? Tentu saja, ada juga teori yang lebih liar. Beberapa orang berspekulasi bahwa pelakunya adalah seorang bangsawan atau bahkan anggota keluarga kerajaan. Salah satunya adalah Pangeran Albert Victor, cucu Ratu Victoria. Teori ini menyatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah bagian dari konspirasi besar untuk menutupi skandal kerajaan. Namun, sebagian besar sejarawan menolak teori ini karena alibi sang pangeran yang kuat. Dia tercatat berada di tempat lain pada saat sebagian besar pembunuhan terjadi. Ada juga tersangka seperti Walter Sickert, seorang seniman terkenal yang lukisannya sering menggambarkan adegan-adegan suram di London. Penulis novel kriminal Patricia Cornwall menghabiskan jutaan dolar untuk menyelidiki Sickert, mengklaim bahwa DNA dari surat-surat yang diduga ditulis oleh Ripper cocok dengan DNA dari surat-surat Sickert. Lagi-lagi, metodologinya dikritik keras oleh komunitas ripperology. Yang membuat kasus ini begitu abadi adalah kurangnya bukti fisik yang konkret. Di era sebelum sidik jari dan analisis DNA modern, polisi hanya bisa mengandalkan kesaksian saksi mata yang seringkali tidak dapat diandalkan dan petunjuk-petunjuk samar. Ratusan surat dikirim ke polisi dan media, mengaku sebagai sang pembunuh. Salah satu yang paling terkenal adalah surat From Hell, yang dikirim bersama separuh ginjal manusia. Para ahli percaya sebagian besar surat ini adalah tipuan, dibuat oleh jurnalis atau orang iseng untuk meningkatkan sensasi. Warisan Jack the Ripper melampaui kasus kriminal biasa. Dia menjadi arketip pembunuh berantai modern, sosok bayangan yang mengintai di kegelapan. Kisahnya telah menginspirasi ratusan buku, film, dan acara televisi. Dia bukan hanya seorang pembunuh. Dia telah menjadi mitos, legenda urban yang menakutkan. Misteri ini juga menyoroti kondisi sosial yang mengerikan di London Timur pada akhir abad ke-19.
Kemiskinan ekstrem, kondisi hidup yang tidak sehat, dan kerentanan wanita miskin menjadi latar belakang yang tragis bagi kejahatan ini. Kasus WIPO memaksa masyarakat Victoria untuk menghadapi sisi gelap dari kemajuan industri mereka. Jadi, setelah lebih dari 130 tahun, apakah kita lebih dekat untuk mengetahui identitas aslinya? Mungkin tidak. Setiap kali sebuah jawaban baru muncul, ia selalu disertai dengan lebih banyak pertanyaan dan perdebatan. Mungkin saja nama asli Jigda WIPO tidak akan pernah kita ketahui. Mungkin dia adalah salah satu dari tersangka yang telah kita sebutkan, atau mungkin dia adalah seseorang yang namanya telah hilang di telan waktu, seseorang yang berhasil melakukan kejahatan sempurna dan menghilang tanpa jejak. Misteri inilah yang membuatnya begitu menarik. Ketidakpastian ini memungkinkan imajinasi kita untuk terus bertanya-tanya. Siapakah pria yang meneror London pada musim gugur yang mengerikan itu? Apa motifnya? Dan bagaimana dia bisa lolos begitu saja? Bagaimana menurut kalian? Siapakah tersangka yang paling meyakinkan bagi kalian? Apakah Aaron Kosminski dengan bukti DNA-nya yang kontroversial? George Chapman? Pilihan sang detektif? Atau mungkin ada teori lain yang kalian sukai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat tertarik untuk membaca teori-teori dari kalian semua. Kasus Jigda WIPO adalah pengingat yang kuat bahwa terkadang, sejarah meninggalkan teka-teki yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Jawaban yang kita cari mungkin terkubur selamanya di jalanan berbatu Whitechapel. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten misteri sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya.